Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, peserta Latsar CPNS 2025 Angkatan 3 Kelompok 3 dari instansi Puskesmas Dumi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Learning Journal Agenda 2, yaitu deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Adapun deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak sesuai dengan tupoksi saya, yaitu sebagai asisten apoteker yang pertama melakukan dispensing resep. Uraian kegiatannya terdiri dari yang pertama menyambut pasien dengan sapa, salam ramah, dan sopan. Yang kedua menanyakan nama pasien. Yang ketiga meminta pasien untuk duduk sebentar menunggu obat disiapkan. Yang keempat membuka RME, kemudian melihat obat yang diresepkan oleh dokter sesuai dengan identitas pasien. Yang kelima, melakukan pemeriksaan resep terhadap obat yang diberikan. Yang keenam, menyiapkan obat pasien sesuai dengan resep dokter. Yang ketujuh, menulis etiket obat sesuai stigma dalam resep. Yang kedelapan, memberikan obat kepada pasien disertai dengan pemberian informasi obat mengenai aturan minum dan cara penggunaan obat. Dan yang kesembilan, menanyakan ke pasien apakah sudah memahami informasi obat atau ada yang ingin ditanyakan. Yang ke-10, jika sudah memahami informasi obat, bisa mempersilahkan pasien pulang diiringi kalimat "semoga cepat sembuh Bapak atau Ibu". Seperti contohnya tahap kegiatan selama melakukan dispensing resep, yaitu sebagai berikut: dimulai dari pasien datang hingga pemberian informasi obat kepada pasien. Selanjutnya yaitu uraian aktualisasi. Yang pertama termasuk dalam nilai berorientasi pelayanan, bersikap ramah kepada pasien saat memberikan informasi obat, melakukan pelayanan sesuai dengan SOP, memberikan informasi obat secara detail kepada pasien agar pasien paham serta merespon dengan baik pasien apabila ingin berkonsultasi mengenai obat yang diberikan, merupakan salah satu aspek dari berorientasi terhadap pelayanan, di mana sikap tersebut akan menumbuhkan kepuasan terhadap pasien. Adapun yang kedua yaitu akuntabel. Dalam menyiapkan obat dan menulis obat secara teliti dan bertanggung jawab juga merupakan salah satu aspek dari bentuk nilai dasar akuntabel, di mana dalam melakukan pelayanan, pegawai diharuskan memiliki rasa tanggung jawab agar pelayanan berjalan dengan baik. Adapun nilai yang ketiga yaitu kompeten, memberikan edukasi mengenai obat kepada pasien, menulis etiket sesuai stigma, serta melakukan pemeriksaan resep berdasarkan keilmuan adalah salah satu tindakan dalam menerapkan nilai kompeten, di mana pelayanan yang diberikan harus berjalan dengan kemampuan yang dimiliki agar pelayanan dapat berjalan dengan maksimal. Adapun nilai yang ketiga yaitu harmonis, menghargai dan menghormati pasien, tidak membedakan dalam memberikan pelayanan apapun latar belakangnya. Agamanya adalah salah satu cara dalam menerapkan nilai harmonis, di mana hubungan antar pegawai dan pasien harus berjalan secara harmonis agar didapatkan pelayanan yang diinginkan oleh pasien. Adapun kegiatan yang kedua yaitu melakukan stok opname atau perhitungan fisik persediaan obat setiap bulan. Tahapan kegiatan yang dilakukan, yang pertama mengumpulkan seluruh kartu stok yang ada di gudang, yang kedua membagi tugas dalam menghitung obat di gudang, yang ketiga menghitung fisik obat di gudang farmasi secara teliti, yang keempat yaitu mencocokkan dengan kartu stok, yang kelima mencocokkan dengan laporan penerimaan obat dari gudang, yang keenam apabila ada ketidaksesuaian maka dilakukan cross check kembali dan berdiskusi untuk mencari letak ketidaksesuaian. Yang ketujuh, apabila sudah cocok dan sesuai maka dilakukan penutupan kartu stok atau stok opname. Yang kedelapan, menyimpan kembali kartu stok di masing-masing obat. Yang kesembilan, menginput data stok opname dalam real time menggunakan aplikasi Excel. Contoh tahapan kegiatan dalam melakukan stok opname yaitu seperti kita lihat pada gambar tersebut, dimulai dari pengumpulan stok hingga penginputan rekapan stok opname. Adapun uraian aktualisasi, yang pertama yaitu nilai akuntabel dalam melakukan perhitungan fisik obat secara teliti dan sungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaan dan bertanggung jawab serta disiplin dalam melakukan stok opname adalah salah satu aspek dari bentuk nilai dasar akuntabel, di mana dalam melaksanakan tugas diharuskan memiliki rasa cermat, bertanggung jawab dan disiplin agar seluruh tugas dapat berjalan dengan baik. Nilai yang kedua yaitu kompeten melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik, saling membantu dalam belajar serta melakukan proses stok opname berdasarkan dengan keilmuan adalah salah satu tindakan dalam menerapkan nilai kompeten, di mana
melaksanakan tugas yang diberikan harus sejalan dengan kemampuan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun nilai yang keempat yaitu harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif adalah salah satu cara dalam menerapkan nilai harmonis, di mana hubungan antar sesama tenaga farmasi harus berjalan secara harmonis agar didapatkan hasil kerja yang optimal sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan. Nilai yang keempat yaitu adaptif, menggunakan aplikasi dalam melakukan rekapan bukan secara manual adalah salah satu penerapan nilai adaptif karena telah terbuka dalam menerima penggunaan teknologi dan mau belajar mengikuti perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Adapun nilai yang terakhir yaitu kolaboratif, terbuka dalam bekerja sama, saling membagi tugas dalam melakukan stok optimal adalah salah satu cara dalam menerapkan nilai kolaboratif sehingga dapat membangun kerja yang sinergis. Jadi, itulah tadi deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak sesuai dengan tupoksi saya yaitu sebagai asisten apoteker. Semoga saya selalu bisa menerapkan, mempertahankan, serta meningkatkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pekerjaan saya sebagai asisten apoteker. Yang terakhir, saya ingin membagikan pengalaman pembelajaran sinkronus maupun asinkronus. Pada pembelajaran sinkronus, kita mendapatkan informasi dari pemateri secara langsung dan mendapatkan pembelajaran secara maksimal. Keaktifan dalam pembelajaran juga bisa terlihat secara langsung seperti ada pertanyaan atau materi yang kurang dimengerti bisa langsung ditanyakan dan bisa langsung dijawab oleh pemateri. Adapun dalam pembelajaran asinkronus, kita belajar secara mandiri. Di sini kita dapat menyesuaikan pengaksesan materi sesuai dengan kecepatan pemahaman masing-masing. Itulah tadi, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.